Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mbak Mimin yang akan membahas alur cerita dari Dewi Rindu untuk hari ini. Yang mana saat itu Dewi beserta juga Rangga dan juga Gladys satu sedang wawancara ya bersama Pak Baskoro. Di sana pun wawancaranya telah selesai ya. Di sini pun Pak Baskoro berkata kepada Dewi dan juga Rangga jika saat itu Rangga sedang memotong Dewi, yang mana saat itu dirinya sedang diwawancara. Pak Baskoro pun melihat gelagat Rangga ya, yang mana saat itu sedang terpana sekali ya melihat Dewi yang sangat lancar sekali saat wawancara. Dan di sini pun Pak Baskoro berkata kepada Rangga agar Rangga menjaga Dewi dengan baik ya, karena wanita seperti Dewi itu banyak sekali laki-laki yang mengejar atau terpesona oleh dirinya. Di sini pun Rangga langsung mengelak perkataan dari Pak Baskoro tersebut ya, bahwa dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dewi, yang mana dirinya dan Dewi hanya sebatas rekan kerja antara bos dan juga karyawan. Sini pun Dewi mengatakan itu semua benar jika dirinya dan juga Rangga hanya sekedar bos dan karyawan saja, dan mereka pun tak punya hubungan apa-apa. Namun di sini Pak Baskoro bisa melihat ya pancaran mata Rangga yang saat itu sangat suka dan sangat mencintai Mbak Dewi. Di sini pun Rangga mengelak itu semua ya, karena memang Rangga sangat ego banget ya, tinggi banget egonya dan tak mau berkata jujur kepada dirinya sendiri. Dan saat itu juga Dewi dan juga beserta rekan-rekannya telah usai wawancara, dan di sini Pak Baskoro pun berpamitan ya. Saat Pak Baskoro keluar dari ruangan tersebut, sepertinya Pak Baskoro telah dibekap oleh seseorang ya. Di sini pun Rangga dan juga Dewi sedang berantem nih, yang mana dari Dewi saat itu kegeeran ya. Rangga pun berkata kepada Dewi jika dirinya janganlah kegeeran dengan perkataan dari Pak Baskoro tersebut, yang mana Rangga saat itu tidak memoto dirinya melainkan memotret Pak Baskoro. Dan Dewi pun berkata kepada Rangga jika dirinya sudah mengetahui jika itu semua memang hanya memotret Pak Baskoro, tidak usah berulang-ulang kali Rangga menjelaskan kepada dirinya, hingga membuat gadis tak suka ya melihat pertengkaran antara Dewi dan juga Rangga, yang bikin dirinya sangat cemburu sekali dengan Dewi. Dan saat itu juga Dewi berpamitan ya kepada Rangga dan juga gadis jika dirinya ingin ke toilet. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru gabung dan menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Mbak Mimin ini. Dan di sini pun masih dengan Gladys dan juga Rangga, yang saat itu Rangga sangat berterima kasih kepada Gladys, yang mana Gladys sudah bekerja keras ya hingga semua ini bisa tercapai. Dan saat itu juga maksudnya Dewi yang telah masuk ke sebuah toilet, dan di sini terlihat sebuah anak buah dan juga sepertinya Pak Baskoro ya yang telah dibekap dibawa dengan sebuah kursi roda. Di sini pun Gladys dan juga Rangga yang saat itu sedang menunggu Dewi yang sangat lama sekali ya ke toilet, hingga membuat Rangga pun sangat cemas sekali terhadap Dewi. Dan di sini Gladys pun mencoba untuk menyusul Dewi ya, namun saat itu Gladys melihat Dewi dibawa oleh dua orang laki-laki tak dikenal dari sebuah toilet. Namun di sini Gladys yang saat itu mencoba untuk memanggil orang tersebut, namun tak dihiraukan oleh orang tersebut. Dan di sini pun Gladys begitu saat kebingungan ya, apa dirinya harus berkata jujur kepada Rangga jika Dewi telah dibawa oleh seseorang. Namun sepertinya Gladys tidak akan berkata kepada Rangga dan akan membiarkan itu semua, memang karena Gladys tidak suka ya terhadap Dewi yang selalu dekat dengan Rangga. Dan sepertinya si Gladys ini memang suka ya terhadap si Rangga tersebut dan cemburu melihat kebersamaan Dewi dan juga Rangga. Dan saat itu juga Gladys datang menghampiri Dewi, maksudnya Rangga ya, yang mana Rangga telah mengetahui ya jika saat itu Dewi telah memberi pesan kepada dirinya bahwa Dewi telah pulang duluan, padahal Dewi dibekap oleh seseorang dan telah dijebak oleh seseorang.
Dan di sini pun Dewi begitu sangat kebingungan sekali ya, karena dirinya bisa berada di sebuah kamar hotel bersama Pak Baskoro dan kepala dia begitu sangat pusing sekali hingga membuat Dewi kembali pingsan. Di sini pun orang yang telah menyuruh anak buahnya untuk menjebak Dewi dan juga Pak Baskoro. Dan orang tersebut pun sangat senang sekali ya, karena sepertinya orang tersebut adalah musuh bebuyutan dari Pak Baskoro. Dan saat itu juga anak buahnya tersebut menelpon ke media sosial atau ke reporter ya, jika ada kasus yang sangat besar sekali karena Pak Baskoro telah ketahuan berselingkuh di sebuah hotel bersama seseorang wanita. Hingga di sini pun pastinya berita tersebut akan booming sekali ya di media sosial. Dan saat itu juga Rangga yang telah pulang ke rumah, Dewi dan Rindu pun menghampiri Rangga dan menanyakan keberadaan ibunya, yang mana memang Dewi belum pulang ke rumah ya. Di sini pun Rangga begitu sangat terkejut ya, karena setahu Rangga jika Dewi telah pulang duluan ke rumah. Namun Rindu berkata kepada Rangga jika mamanya belum pulang sama sekali ke rumah tersebut ya. Di sini pun Lastri memang berkatakan memang benar jika Dewi belum pulang. Dan saat itu juga Dewi yang saat itu sedang bersama Pak Baskoro. Di sini Dewi bermimpi buruk sekali ya tentang masa lalunya yang bersama dengan Adrian. Di sini pun Dewi begitu sangat gelisah dalam mimpinya tersebut, yang mana saat itu Dewi bermimpi jika dirinya telah dilecehkan kembali oleh seorang Adrian. Yang mana di dalam mimpi tersebut Dewi telah tidur bersama dengan Adrian kembali. Dan terang sesosok laki ya, yang mana ternyata laki-laki tersebut adalah Adrian, hingga membuat Dewi begitu sangat panik dan bingung banget ya mengapa dirinya bisa bersama dengan Adrian kembali. Di sini pun Dewi begitu sangat histeris dan langsung berlari keluar karena dirinya begitu sangat ketakutan sekali, dan Dewi pun begitu sangat trauma ya. Dan di sini pun Dewi sangat kebingungan sekali harus pergi kemana. Dan saat Dewi sedang kebingungan, dirinya pun melihat di sana ada sesosok Rangga, dan Dewi pun langsung menghampiri Rangga. Di sini pun Dewi meminta bantuan kepada Rangga, namun Rangga hanya diam saja ya saat itu. Di sini pun Dewi bermohon kepada Rangga agar bisa membantu dirinya. Namun yang mana saat itu mungkin ceritanya si Rangga tersebut sudah melihat adegan si Dewi yang sudah satu ranjang bersama si Adrian, hingga membuat si Rangga pun sangat marah dan langsung menepis tangan Dewi, dan Dewi pun terjatuh di lantai ya. Dan saat itu juga saat Dewi sangat terpuruk sekali dengan keadaan tersebut, Rindu pun datang menghampiri Dewi dan berkata kepada Dewi jika dirinya akan selalu ada untuk mamanya tersebut. Dan Dewi, maksudnya Rindu, tidak akan pernah meninggalkan Dewi seorang diri. Dan Rindu pun berkata kepada Dewi jika semua orang telah meninggalkan Dewi, maka Rindu tidak akan pernah meninggalkan Dewi. Dirinya akan selalu ada bersama ibunya tersebut. Hingga membuat Dewi pun begitu sangat terharu dan senang sekali ya, karena dirinya atau Rindu yang telah menguatkan hatinya dengan keadaannya tersebut. Untuk tahu alur cerita selanjutnya, maka jangan lupa untuk selalu saksikan terus sinetron Dewi Rindu yang hanya tayang di SCTV 1 untuk semua, yang mana ada adegan selanjutnya yang akan bikin kita semua penasaran dan dibikin berdebar dan juga sekaligus baper dengan kedekatan Rangga dan juga Dewi. Dan di sini waktunya Mbak Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.